Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah klasifikasi data set diabetes health indicator menggunakan Keynes-Neigebour. Diabetes merupakan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat pada saat ini. Penyakit ini timbul karena pola hidup yang kurang baik. Penyakit tersebut ditandai dengan kenaikan kadar gula dalam darah. Penyakit ini biasanya disebabkan pengaruh destruksi sel beta, pola makan, dan kurangnya olahraga yang teratur. Penyakit ini diklasifikasikan menjadi beberapa tipe ya. Dalam mengklasifikasi suatu permasalahan dengan jumlah data yang besar membutuhkan metode yang sesuai dan tepat, yaitu dengan metode KNN. Metode KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervised, di mana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KNN. Penelitian ini untuk mengkaji algoritma KNN dan kemudian mengimplementasikan dalam klasifikasi data. Data yang digunakan adalah data set diabetes health indikator hasil survei warga negara Amerika. Dari data yang telah dilakukan pengujian, berlatar belakang, diabetes adalah suatu penyakit kronis yang paling umum di Amerika Serikat, mempengaruhi jutaan orang Amerika setiap tahun. Diabetes atau penyakit gula adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang. Penyakit ini ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah hingga di atas nilai normal. Diabetes umumnya ditandai dengan tubuh tidak membuat cukup insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang dibuat seefektif yang dibutuhkan. Skala masalah ini juga penting untuk dikenali. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit telah mengidentifikasi bahwa pada tahun 2018 sekitar 34,2 juta orang Amerika menderita diabetes dan 88 juta memiliki pradiabetes. Selanjutnya, CDC atau Lembaga Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit memperkirakan bahwa 1 dari 5 penderita diabetes dan sekitar 8 dari 10 penderita pradiabetes tidak menyadari risiko mereka. Meskipun ada berbagai jenis diabetes, diabetes tipe 2 adalah bentuk yang paling umum dan prevalensinya bervariasi menurut usia, pendidikan, pendapatan, lokasi, ras, dan penentu sosial kesehatan lainnya. Sebagian besar beban penyakit ini juga menimpa mereka yang berstatus sosial ekonomi rendah. Berdasarkan dari tinjauan literatur diperoleh sebanyak 4 buah dokumen artikel ilmiah yang membahas tentang diabetes health indicator, adapun penjelasan yang lebih detail. Tinjauan literatur yang telah dilakukan berada di dalam jurnal. Tidak saya jelaskan di sini. Dan untuk metodenya, pada metode penelitian ini dilakukan secara sistematik, menjelaskan proses bagaimana kerangka kerja penelitian yang dilaksanakan, beberapa tahapan yang digambarkan dalam bentuk kerangka gambar desain sistem. Tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yakni menganalisa kebutuhan data, proses pengumpulan data, analisa data menggunakan algoritma KNN, kemudian dilakukan pengolahan data dengan Google Colab, dan hasil dari penelitian Keynes-Neigebour. Apa sih Keynes-Neigebour? Keynes-Neigebour merupakan salah satu metode untuk mengambil keputusan menggunakan pelajaran terawasi, di mana hasil dari data masukan yang baru diklasifikasikan berdasarkan data yang paling dekat dalam data nilai. Algoritma KNN adalah sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek yang berdasarkan dari data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. KNN merupakan algoritma supervised learning di mana hasil dari query instance yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada algoritma KNN, di mana kelas yang paling banyak muncul yang nantinya akan menjadi kelas hasil dari klasifikasi. Kedekatan didefinisikan dalam jarak metrik seperti jarak Euclidean. Jarak Euclidean dapat dicari dengan menggunakan persamaan seperti ini. Lalu ada desain sistem ya seperti ini. Lalu hasil dan pembahasannya. Untuk yang pertama, kita akan menampilkan dataset kita menggunakan import numpy snp, import matplotlib.pyplot/splt. Lalu ada df pd.read.csv dan linknya. Lalu dia fed untuk menampilkan 5 baris teratas pada tabel dataset kita. Mengambil kolom
kita buat variabel x dan y, lalu mengambil kolom dengan df ilog min 1 min 2 untuk mengambil kolom paling terakhir, lalu y ilog 0 untuk mengambil kolom paling pertama, lalu ada print y untuk menampilkan variabel y, lalu ada print x untuk menampilkan variabel x. Lalu kita akan membuat variabel untuk menampung data dan membagi data ke dalam data testing dan training seperti berikut. Ini ada source code untuk proses scaling data. Lalu ini ada algoritma source code untuk KNN itu sendiri. Kita menggunakan K-nya 95, lalu kita menggunakan metrik Minkowski. Lalu kita membuat variabel untuk memprediksi X-test dan Y sebenarnya pred sebenarnya classifier.predict. Ini ada source code confusion metric ya. Hasilnya seperti ini. Lalu setelah kita hitung dan hasilnya seperti ini, akurasinya kita dapatkan dengan nilai 0,2 sekian persen, lalu ada di precision 4,4 sekian persen, lalu recall menghasilkan 5,7 sekian persen. Source code untuk membuat diagram persebaran data training. Nah, ini untuk source code-nya seperti ini, lalu ini ada diagramnya seperti ini. Lalu ada source code untuk membuat diagram persebaran data testing. Source code-nya seperti ini, lalu diagramnya seperti ini. Kesimpulannya, dari penelitian dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Penerapan metode KNN pada data setiap data set indikator perancangan diberikan dalam bentuk data flow diagram untuk proses klasifikasi data sebagai desain sistem yang menghasilkan akurasi yang sangat kecil dinilai dengan nilai 0,20307474%, lalu ada precisionnya dengan nilai 4,486546%, dan nilai recallnya 5,7746363%. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan ada yang sedikit tidak mengerti, karena manusia tempatnya salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.